Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya tetap sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada pagi dan siang hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas dan berdiskusi tentang materi kedua filsafat, yaitu tentang metafisika. Baik, saya akan share screen. Oke, semoga sudah muncul ya. Oke, jadi ini kita akan membahas tentang metafisika. Jadi metafisika itu kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kegelisahan tokoh filsuf pada masa Miletos, pada masa sebelum Masehi. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan kegelisahan para filsuf tersebut. Apa itu dunia? Kemudian, apakah ada yang tetap dalam suatu perubahan? Kemudian, apakah manusia terlempar begitu saja ke dalam dunia? Lalu, apakah manusia merupakan bagian dari alam atau berkuasa atasnya? Nah, nanti kita akan menemukan jawabannya setelah mengenal tokoh-tokoh tersebut. Oke, jadi metafisika ini kita akan belajar tentang kosmologi. Apa itu kosmologi? Kosmologi berasal dari dua kata, yaitu kosmos dan logos. Logos sendiri berarti adalah sebuah ulasan secara rasional atau ilmu yang mempelajari, kemudian kosmos adalah artinya tentang dunia. Jadi, kosmologi adalah ulasan rasional tentang dunia. Di dalam kosmologi kita membahas kenapa manusia berhadapan dengan sesuatu di luar dirinya. Bagaimana manusia berhadapan dengan sesuatu di luar dirinya, yaitu alam semesta. Misalnya, dalam sehari-hari kita ada melihat benda-benda langit yang bergerak. Kemudian ada juga hewan-hewan yang tadinya hidup, sekarang mati. Ada juga tunas-tunas baru yang bermunculan pada musim semi. Nah, dari peristiwa-peristiwa alam ini, ada filsuf yang berpikir bahwa di balik perubahan ini ada sesuatu yang tetap. Jadi, dari perubahan tadi pada saat yang sama, kita itu sebenarnya merasa ada yang tetap di balik semua perubahan itu. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang berubah dan apa yang tetap dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu semua menjadi kegelisahan para filsuf sejak zaman kuno. 3 filsuf Miletos. Miletos adalah suatu kota maju di era Yunani kuno. Kini kota Miletos bagian dari Turki. Nah, saat itu sekitar abad ke-6 sampai 7 sebelum Masehi, muncul 3 filsuf, antara lain Thales, Anaximandros, atau dikenal juga Anaximander, kemudian Anaximenes, atau juga disebut sebagai Anaximenes, tergantung orang mana yang menyebutkan nama-nama ini. Nah, ajaran mereka dapat disebut sebagai filsafat alam, karena perhatian mereka difokuskan pada alam yang senantiasa berubah. Malam berganti siang, matahari berganti bulan, kemudian musim hujan mengganti musim panas, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah,
Apa pentingnya mereka? Nah, filsafat yang dibawa oleh ketiganya menjadi pembaruan pada masa itu. Ingat, pada masa sebelum Masehi. Sebelumnya, orang-orang pada masa itu menjelaskan kejadian alam dengan dongeng-dongeng yang berhubungan dengan dewa dan dewi, yang saat itu masih dipercaya sebagai penguasa alam semesta. Misalnya teman-teman kan pernah mendengar tentang gerhana, gerhana baik itu bulan maupun matahari, itu disebabkan karena adanya dewa yang sedang marah atau ada raksasa yang memakannya. Nah, seperti itu. Itu contoh mitos-mitos yang berkembang pada masa sebelum Masehi. Nah, tiga tokoh ini, Thales, Anaximandros, dan Anaximenes, mencoba menerangkan gejala alam tersebut secara rasional. Meskipun ya, kalau untuk ukuran sekarang, pendapatnya mungkin masih terasa kurang rasional. Baik, selanjutnya kita langsung saja cari tahu. Kemudian, bagaimana memahami perubahan alam secara rasional pada abad ke-7 sebelum Masehi? Bagi ketiga tokoh tersebut, alam semesta sesungguhnya teratur dan dikuasai oleh suatu prinsip dasar. Oleh karena itu, mereka pun mencari apa yang menjadi prinsip dasar tersebut. Yang pertama, Thales. Thales berpendapat bahwa segalanya adalah air. Thales mencari prinsip dasar alam semesta dengan mengamati langit secara serius. Hingga tak sengaja, ia tersandung oleh kakinya sendiri sampai terjebur ke dalam sumur. Nah, dari situ tak disangka, kemudian ia sampai pada kesimpulan bahwa prinsip alam semesta itu adalah air. Jadi ia berpendapat bahwa semuanya berasal dari air dan kembali lagi menjadi air. Ia beranggapan demikian karena menurutnya air memiliki pelbagai bentuk, baik itu cair, beku, dan uap. Semua makhluk hidup pada dasarnya juga memuat zat lembab, artinya mengandung air, seperti itu maksudnya. Kemudian ini ada dua pendapat Thales juga. Pertama, kata Thales, bumi juga terletak di atas air. Bumi tak lain sebagai bahan yang suatu kali keluar dari laut, kemudian terapung-apung di atasnya. Jadi dalam imajinasi Thales, bumi itu berada di atas air dan asalnya juga keluar dari air tersebut. Kemudian yang kedua, Thales juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu penuh dengan dewa-dewi. Maksudnya adalah jagat raya itu memiliki jiwa. Contohnya, bagi Thales, magnet mempunyai jiwa karena mampu menggerakkan besi. Kemudian juga benda-benda yang lain, mungkin matahari juga menurut Thales juga memiliki jiwa karena dapat mengganti bulan saat malam hari. Kemudian siang bergantilah menjadi matahari, kemudian memberikan panas kepada bumi, dan seterusnya. Jadi bagi Thales, ketika sesuatu itu dapat memiliki kemampuan untuk menggerakkan, merubah sesuatu, maka benda tersebut memiliki jiwa. Itu menurut Thales. Kemudian selanjutnya, menurut Anaximandros, segalanya adalah yang tak terbatas. Sama seperti Thales tadi, Anaximandros juga mencari prinsip terakhir yang dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam alam semesta. Ia memilih analisir yang tak dapat diamati oleh panca indera. Pemikirannya lebih subtil daripada Thales tadi. Menurut Anaximandros,
Prinsip terakhir itu adalah yang tak terbatas. Prinsip ini bersifat ilahiyah, abadi, dan tidak berubah maksud saya, meliputi segala-galanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dunia muncul dari yang tak terbatas ini? Menurut Anaximandros, karena perceraian. Dari yang tak terbatas muncul unsur-unsur yang berlawanan seperti panas versus dingin, kemudian kering versus basah, dan seterusnya. Dari perceraian tersebut juga terjadi suatu gerak yang memisahkan yang dingin dari yang panas. Jika Thales tadi berpendapat bahwa bumi itu terapung berada di atas air, berbeda dengan Anaximandros. Menurutnya, bumi berbentuk silinder, lebarnya 3 kali lebih besar daripada tingginya. Kemudian, apa sebabnya bumi tidak jatuh? Ia mengatakan bahwa bumi tidak bersandar pada apapun juga. Bumi tidak jatuh karena kedudukannya persis dalam pusat jagat raya. Jadi, tidak ada alasan yang menyebabkan bumi jatuh. Oke, itu menurut Anaximandros. Jadi, menurutnya segalanya adalah yang tak terbatas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada Anaximenes. Segalanya adalah udara. Jadi menurut Anaximenes, prinsip segala sesuatu adalah udara. Sama seperti jiwa yang menjamin kesatuan tubuh kita, demikian juga udara yang melingkupi segala-galanya. Menurut Anaximenes, jiwa adalah udara yang dipupuk dengan bernafas. Dari analogi tersebut juga, Anaximenes, maksud saya, dikenal sebagai pemikir pertama yang mengemukakan persamaan antara tubuh manusia, atau bisa juga disebut mikrokosmos, dengan jagat raya, atau disebut juga dengan makrokosmos. Bagi Anaximenes, udara melahirkan semua benda alam semesta karena proses pemadatan dan pengenceran. Logikanya seperti ini. Apabila udara semakin bertambah kepadatannya, maka muncul secara berturut-turut seperti angin, kemudian ada air, ada tanah, dan akhirnya batu. Jadi ketika semakin padat, maka kerapatannya juga hasilnya semakin rapat juga. Angin menjadi air semakin rapat, kemudian air menjadi tanah semakin rapat, dan tanah menjadi batu juga semakin rapat. Sebaliknya, ketika udara itu menjadi encer, maka timbullah api. Jadi, ketiga tokoh tadi adalah 3 filsuf Miletos yang revolusioner pada zamannya. Bagi kita sekarang yang telah mengenal sains modern 2.500 tahun kemudian, pemikiran mereka boleh jadi terasa seperti dongeng, bahkan akan kita sangsikan seperti itu. Tapi ingat, mereka berasal dari abad 7 sebelum Masehi. Mereka sudah dapat berpikir demikian ketika belum ada sama sekali ilmu pengetahuan, belum ada sama sekali belajar dan mengajar antara satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi spekulasi mereka tetap sangat berharga sampai sekarang. Dari pendapat-pendapatnya tadi, ketiga pendapat tadi, muncullah kritikus-kritikus yang kemudian mengembangkan pengetahuan juga, dan akhirnya muncul pendapat lain sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas lanjutan materi tentang ilmu pengetahuan. Oke, di sini ada gambar.
teman-teman pasti sudah familiar dengan gambar ini. Saya ingin teman-teman mencari tahu tentang, materi antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari gambar ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan diskusi bersama-sama di Google Meet. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.